Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda untuk berbagi kebenaran firman Allah. Sharing yang akan saya berikan kepada Anda pada hari ini saya beri judul The Bride of Christ atau Mempelai Kristus. Kebenaran ini saudara saya terima sejak 3 tahun yang lalu dan itu begitu melekat di dalam hati saya, membuat saya semakin kuat, semakin teguh di dalam perjalanan iman saya bersama dengan Kristus. Dan saya sangat ingin sekali kebenaran ini bisa saya sharingkan dengan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sharing saya akan saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pernikahan anak domba Allah. Yang kedua, mempelai dicari. Dan bagian yang ketiga saya beri judul mempelai dipersiapkan. Nah mari saudara, sebelum kita memulai mendengar kebenaran firman ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Oralana matakarianda ralama syandara patakaria karabarado. Allah Bapa yang baik, hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih. Hari ini masih ada kesempatan bagi kami semua untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami seperti 5 anak darah yang bijaksana Tuhan, yang selalu mengisi pelita kami dengan minyak yang cukup, sehingga ketika pengantin datang kami sudah siap untuk masuk bersama-sama di dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Bapa, singkapkan kebenaran firman-Mu ini kepada setiap kami. Biarlah Tuhan kebenaran ini membuat kami semakin kuat, semakin teguh, semakin mengasihi Engkau, dan menantikan hari yang sangat luar biasa, yaitu pesta pernikahan anak domba Allah dengan mempelainya, yaitu gerejanya. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, dan kami mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami siap. Haleluya. Amin. Ya saudara, kisah ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik. Ini merupakan kisah yang sangat terkenal yang kita lihat dari Yohanes yang kedua, di mana Yesus melakukan mujizatnya yang pertama kali. Dan kita begitu senang dengan khotbah ini karena ini sebuah pesan yang sangat luar biasa bagi setiap rumah tangga. Ini adalah pesan yang Tuhan ingin setiap keluarga itu memilikinya. Karena setiap kita di dalam pernikahan kita selalu membutuhkan anggur yang baru. Saudara, ini adalah kisah yang selalu dipakai untuk memberkati setiap pernikahan. Dan saya sangat senang saudara. Secara khusus saya dan suami sangat diberkati dengan apa yang ada di dalam Yohanes 2. Tetapi mari hari ini saya ingin mengajak Anda melihat dari sisi yang berbeda. Sisi yang sangat luar biasa, dan ketika saya memperoleh pewahyuan ini dari Tuhan, itu saya betul-betul saudara melonjak-lonjak hati saya. Saya tidak tahu bagaimana cara saya mengexplain atau memberitahukannya kepada Anda. Tapi saudara, ini kebenaran yang sangat luar biasa sampai ketika ada seorang ibu yang mendengarkannya, dia berkata, saya nggak pernah melihat kebenaran firman Allah dari sisi yang seperti itu. Nah saudara, pada tahun 2018 bulan Februari, saya mengadakan perjalanan ke Israel dan kebetulan waktu itu saya membawa grup. Sehingga saya harus mempersiapkan banyak pesan-pesan Allah untuk setiap tempat. Dan khusus untuk kota Kana ini, Tuhan memberikan saya pesan dari Yohanes 2. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, semua orang sudah tahu tentang kisah di dalam Yohanes 2 ini. Kalau saya khotbahkan ulang, paling orang mendengarnya sambil lalu aja. Tapi saudara, waktu saya membaca firman itu bukan 1-2 kali saya baca, tapi berulang-ulang saya baca. Karena secara umum saya tuh tahu kisah itu saudara. Itu berkisah tentang pernikahan, tentang relationship, tentang iman, tentang ketaatan, tentang mujizat. Jadi apa Tuhan sebenarnya yang Kau ingin aku perkatakan? Aku ingin mendengar sesuatu yang orang belum pernah dengar Tuhan. Nah saudara, kita tahu di dalam firman Allah itu sebenarnya tidak ada pewahyuan yang aneh. Tapi ada pewahyuan progresif yang Tuhan bukakan
untuk setiap masa di dalam kehidupan kita. Kalau Anda mungkin baru menjadi orang Kristen, Anda cukup mendengar tentang pernikahan, bahwa ini adalah kisah yang bisa memberkati setiap pernikahan. Tapi semakin Anda mengikuti Tuhan, semakin iman kita bertambah, Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang berbeda. Nah, apakah yang bisa kita pelajari dari Yohanes 2 ini? Ini yang saya peroleh saudara sejak 3 tahun yang lalu, dan itu begitu melekat di dalam hati saya. Saya tidak akan pernah bisa melupakannya. Inilah yang membawa perjalanan iman saya semakin indah bersama dengan Kristus. Nah, mari kita baca dari Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya tidak akan baca yang selanjutnya saudara, tapi saya ingin kita fokus di dalam ayat yang pertama sampai yang keempat. Mari kita lihat ayatnya. Dikatakan di sini, pada hari ketiga ada pernikahan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Saudara, dari pembacaan Yohanes 2 ayat yang pertama sampai keempat, kita bisa melihat sesuatu yang berbeda di dalam ayat-ayat ini. Saya ingin Anda memperhatikannya. Di sini dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana dan ibu Yesus ada di situ. Jadi ini berbicara tentang dua pribadi, yaitu Yesus dengan ibunya. Dan waktu mereka kehabisan anggur, ibu Yesus berkata mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus berkata kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Saudara, saya ingin Anda memperhatikan ayat yang keempat ini. Di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan, "Woman, what does your concern have to do with me?" Wanita, apakah hubungannya antara kekhawatiranmu dengan aku? Itu yang Yesus perkatakan kepada ibunya. Nah, di dalam kultur orang Yahudi, tidak layak atau tidak lazim seorang anak memanggil ibunya itu wanita. Itu menunjukkan sebuah jarak yang sangat jauh. Nah, kenapa pada waktu itu Yesus memakai perkataan wanita? Apakah Yesus ingin berlaku tidak sopan terhadap mamanya? Tidak, saudara. Mari kita kembali kita melihat kepada ayat yang sebelumnya, apa yang ibunya lakukan. Di sini dikatakan ibunya berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Biasanya di dalam sebuah pesta pernikahan, kalau makanan itu habis, itu ada yang namanya kepala pelayan. Dialah yang bertanggung jawab, saudara. Dia yang harus mempersiapkan semua makanan, anggur, minuman dan sebagainya untuk tamu-tamunya harus cukup. Dan kalau ada kehabisan, dia harus memintanya kepada kepala pelayan tersebut. Tapi kenapa kali ini ibunya meminta kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena saudara, ibunya menyadari sepenuhnya siapakah Yesus. Sejak Yesus lahir, waktu Yesus dibawa ke bait Allah, itu Yesus sudah dinubuatkan dengan berbagai macam tentang kehadirannya di muka bumi ini, tentang keberadaannya. Yaitu Yesus ini bukan anak bayi yang biasa, tapi dia adalah Sang Mesias itu sendiri. Dan di dalam firman Allah dikatakan bahwa Maria menyimpan semua perkataan itu di dalam hatinya. Itulah sebabnya ketika terjadi kehabisan anggur, itu Maria berani meminta kepada anaknya. Dan pada waktu itu saudara, Maria tidak lagi menempatkan dirinya sebagai ibu, tapi dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang meminta kepada Tuhan. Jadi pada waktu itu saudara, di dalam kisah ini, dalam ayat 1 sampai yang keempat, kita bisa melihat adanya suatu hubungan ilahi. Bukan lagi hubungan antara ibu dengan anak. Dan kita tahu kenapa Yesus berkata saatku belum tiba. Maria meminta sebuah mujizat.
Tetapi Yesus bilang, waktuku belum tiba. Dan kita tahu sekalipun Yesus berkata waktuku belum tiba, tapi dia melakukan juga mujizat itu. Jadi apakah yang Yesus perkatakan dengan perkataan saatku belum tiba? Nah saudara, mari kita melihat kepada ayat yang pertama. Kalimat yang pertama itu sangat penting saudara. Dikatakan pada hari ketiga. Nah kalau kita melihat dari seluruh gambaran daripada ayat ini terjadi di dalam sebuah pesta pernikahan. Lalu Yesus berkata saatku belum tiba. Lalu pada hari ketiga. Apakah hubungan di antara ketiganya ini? Saya ingin memberitahukan kepada Anda. Yesus memakai momentum pesta pernikahan di Kana ini sebagai sebuah peristiwa di mana dia ingin menyampaikan kepada ibunya yang pada waktu itu dia tidak lagi menganggap ibunya sebagai seorang ibu, tetapi sebagai seorang mempelai Kristus. Di sini kita bisa melihat bahwa Kristus sedang memindahkan Maria dari alam yang natural itu memasuki alam supranatural, alam divinity. Dengan cara memberitahukan bahwa engkau dan aku adalah pengantin dan mempelai. Tapi Yesus katakan waktunya belum tiba. Saatku belum tiba. Karena Yesus belum dipermuliakan. Kapankah hal itu akan terjadi? Pada hari ketiga. Apakah 3 hari itu saudara? 3 hari itu berbicara tentang peristiwa kayu salib. Di mana Yesus harus mati terlebih dahulu di atas kayu salib. Dia harus dikuburkan dan dia harus dibangkitkan kembali. Ketiga peristiwa ini memungkinkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi mempelainya. Oleh karena pada waktu itu Yesus belum naik ke atas kayu salib, dia berkata, saatku belum tiba. Tetapi keadaan itu sekarang sudah berubah saudara. Yesus sudah naik di atas kayu salib, dia sudah mati, dia sudah dikuburkan, dan dia sudah dibangkitkan kembali. Dan setelah Yesus selesai melakukan pekerjaan di atas kayu salib, dia kembali lagi, dia menunjukkan dirinya kepada para murid, dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya, mereka sekarang sudah menjadi orang-orang percaya yang siap untuk menjadi mempelainya Kristus. Saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat di dalam Wahyu ke-19 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Apakah yang dikatakan di dalam kitab Wahyu ini? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Marilah kita memuliakan Allah karena hari pernikahan Dia yang disebut Anak Domba Allah sudah tiba. Nah saudara, kita melihat dari ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwa pada suatu hari akan terjadi pernikahan anak domba Allah. Itulah sebabnya ketika Yesus melakukan mujizat yang pertama kali, dia ingin memberitahukan kepada gerejanya bahwa suatu hari akan ada pesta pernikahan anak domba Allah. Pada waktu Yesus memperkatakan hal itu, mempelainya belum siap. Karena Yesus belum naik ke atas kayu salib. Tapi setelah Yesus naik di atas kayu salib, kitab Wahyu memberitahukan kepada kita, pernikahan anak domba sudah tiba. Anda dan saya, kita semua adalah mempelainya Kristus. Amin saudara. Yesus Kristus naik di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya untuk menyucikan, untuk menguduskan kita dan untuk membenarkan kita. Kita adalah mempelai Kristus yang sudah diberikan jubah dari kain linen yang putih. Ayat ini mengatakan dan pengantin perempuannya sudah mempersiapkan dirinya. Kepada pengantinnya sudah diberikan jubah dari kain linen putih yang sangat bersih dan mengkilap.
Dari terjemahan ini saudara, kita bisa melihat penjelasan daripada apa yang dimaksudkan di dalam ayat ke-8 ini. Ayat ini mengatakan bahwa pengantin perempuannya adalah gambaran semua umat Allah, yaitu Anda dan saya yang dikuduskan lewat pekerjaan Kristus. Sedangkan linen putih yang bersih adalah perbuatan-perbuatan benar yang dilakukan umat Allah. Nah saudara, Anda dan saya adalah mempelai Kristus. Kita memiliki jubah linen kain putih itu. Tidak selayaknya lagi sebagai mempelai Kristus kita masuk lagi di dalam dosa. Saudara, Yesus sedang mempersiapkan tubuh Kristus untuk menjadi mempelai-mempelainya. Ayatnya ke-9 mengatakan, kemudian malaikat yang menunjukkan semua hal itu kepada saya, menyuruh saya, tuliskanlah ini. Sungguh diberkati Allah semua orang yang diundang ke pesta pernikahan anak domba. Lalu dia berkata lagi kepada saya, itulah perkataan yang benar dari Allah. Saudara, kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita semua akan masuk di dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Amin saudara, haleluya. Yohanes 3 ayat 29 mengatakan, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Saudara, Anda dan saya, kita semua adalah mempelai Kristus. Mari saudara, kita mengimani bahwa kita semua adalah mempelai Kristus. Dan kita tahu, pernikahan itu adalah sebuah momentum atau peristiwa atau event yang sangat penting. Kita tahu bagaimana sebuah pernikahan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dipersiapkan. Oleh karena itu saudara, saya ingin Anda dan saya mempersiapkan diri kita untuk memasuki pesta pernikahan anak domba Allah itu. Ikuti pelajaran yang berikutnya supaya Anda mengerti apakah pentingnya sebuah pesta pernikahan itu. Dan kita boleh melihat apakah kita semua siap memasuki pesta pernikahan itu. Saudara, kita akan berjumpa kembali di dalam sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.